Hi, good morning everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mita Rahman and I am your English teacher. Today we are going to learn chapter 7. My uncle is a zookeeper. We will learn to communicate states and events that happen routinely or as general truths in order to appreciate the nature, to show our pride in something, or to give good and bad samples. Kita akan mempelajari tentang cara menyatakan kejadian-kejadian yang terjadi secara rutin atau kebenaran-kebenaran umum. Supaya apa? Supaya kita bisa menghargai alam, kemudian bisa menunjukkan rasa bangga kita terhadap sesuatu, kemudian juga bisa memberikan contoh-contoh yang baik dan contoh-contoh yang buruk. So, let's go to the material. So, what we are going to do now? Firstly, we will tell what the zookeepers do as their routines, and then we will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan menceritakan tentang kegiatan rutin para penjaga kebun binatang. Kemudian kita akan mengucapkan kalimat-kalimat tersebut secara lantang, secara jelas dan benar. Okay, let's go to the next slide. So look at the pictures here. There are 6 pictures about zookeepers' daily routines. Keseharian para penjaga kebun binatang. Nah, gambar yang pertama, he feeds the animals every day. Dia memberi makan hewan-hewan setiap hari. Kemudian gambar yang kedua, she prepares foods and drinks. Dia menyiapkan makanan-makanan dan minuman-minuman. Kemudian, they clean the animals' cages every morning. Mereka membersihkan kandang-kandang binatang setiap pagi. And then, he regularly repairs the animals' cages. Dia secara rutin memperbaiki kandang-kandang binatang. She takes care of sick animals regularly. Dia merawat hewan-hewan yang sakit secara rutin. They wash the animals every day. Mereka memandikan binatang-binatang setiap hari. Nah, itulah rutinitas dari para penjaga kebun binatang. Nah, kita lihat dari struktur kalimatnya ya sekarang. Lihat di gambar yang atas dan bawah ya. He feeds the animal every day. Yang bawah juga menggunakan subjek he karena dia adalah laki-laki. He. Yang gambar yang kedua, ini subjeknya she karena perempuan. She and she. Kemudian di gambar yang ketiga menggunakan they karena lebih dari satu orang. They artinya mereka. They. Kemudian kita lihat dari verbnya, verb atau kata kerjanya. Lihat, he feeds. Yang bawah, he repairs. Yang tengah, she prepares. She takes care. Kemudian di gambar yang ketiga, they clean. They wash. Any differences? Nah, di sini ada perbedaan ya. Kalau yang subjeknya he or she, itu verbnya atau kata kerjanya ditambah huruf S. Feeds, repairs, prepares, takes care. Nah, sedangkan yang subjeknya they atau mereka, ini tidak pakai S. Clean, wash. Why? So, the answer is on the next slide. There we go. We are going to learn about simple present tense. We use simple present tense to talk about things in general. Untuk menceritakan kebenaran-kebenaran secara umum. Misalnya itu, the sun rises from the east and sets in the west. Itu merupakan kebenaran umum ya. Matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Misalnya untuk menyatakan itu. Kemudian juga simple present tense, we use it to say that something happens all the time or repeatedly. Untuk
menyatakan suatu kebiasaan atau juga habitual action atau kegiatan yang terjadi secara berulang-ulang. Misalnya setiap pagi, every morning. Misalnya setiap hari, every day, setiap malam, every night. Atau misalnya once in a week, sekali dalam seminggu. Atau 2 minggu sekali. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang formula kalimatnya, rumus-rumus kalimatnya. Nah, seperti diketahui, kalimat itu ada dua ya, ada yang nominal dan ada yang verbal. Yang nominal itu adalah kalimat yang tidak memerlukan kata kerja. Sedangkan yang verbal itu kalimat yang harus menggunakan kata kerja. Nah, lihat di sini yang di nominal sentence untuk simple present tense ini kita lihat dari subjeknya dulu ya. Subjek itu ada 7 ya. Ada I, you, we, they, she, he, it. I itu saya, you kamu, we itu kita atau kami, they mereka, she dia tapi perempuan ya, he artinya juga dia tapi untuk laki-laki, dan it itu artinya ini atau hal ini atau apa gitu. Di nominal sentence ini menggunakan to be ya. To be ini adalah am, are, dan is. Kalau subjeknya adalah I, maka to be-nya menggunakan am. Kalau subjeknya you, we, they, maka to be-nya menggunakan are. Jika subjeknya she, he, atau it, menggunakan is. Misalnya, I am the best. You are the best. We are the best. They are the best. She is the best. He is the best. It is the best. Gak bisa misalnya you is the best, itu salah ya. Atau misalnya they am, jelas salah. Nah, kemudian di jenis kalimat yang kedua yaitu verbal sentence. Ini harus menggunakan verb ya, seperti yang contoh tadi yang zookeeper itu ada verbnya. Subjeknya sama ya, ada 7, I, you, we, they, she, he, it. Nah, di verbnya, formula verbnya ini semuanya itu menggunakan verb 1, kata kerja yang nomor 1 ya. Dalam bahasa Inggris kata kerja itu ada 3, ada verb 1, verb 2, and verb 3. Nah, yang simple present tense ini menggunakan verb 1 atau kata kerja pertama yang original. Nah, perbedaannya adalah ketika kita menggunakan subjek I, you, we, they itu cukup dengan verb 1 saja. Sedangkan kalau kita menggunakan subjek she, he, atau it, itu selain verb 1 itu harus ditambah huruf S di belakangnya. Ada yang ditambah S, ada juga yang ditambah huruf IS. Nah, untuk membedakannya nanti ada contoh selanjutnya ya, di slide selanjutnya. Nah, yang menjadi ciri dari simple present tense ini juga adalah ada di adverb. Adverb itu kata keterangan ya, yang menyatakan kegiatan rutin. Misalnya always, selalu, usually, biasanya, often, sering, regularly, secara rutin, every day, setiap hari, every morning, setiap pagi, every night, setiap malam, dan lain-lain, etc. Okay, let's go to the next slide. Nah, ini adalah contoh verbal sentence dari simple present tense. Subjeknya ada 7, I, you, we, they, she, he, it. Nah, verbnya kita menggunakan contohnya read. Read itu membaca. Kalau subjeknya I read, you read, we read, they read. Nah, kalau she, he, it itu harus di belakangnya ditambah S. She reads, he reads, it reads. Do you understand?
And this is another example of simple present tense. Contoh yang lainnya dari simple present tense ya. Subjeknya tetap I, you, we, they, she, he, it. Nah, verbnya kita menggunakan go. Yang tadi menggunakan read, sekarang go. I go, you go, we go, they go, she goes, he goes, and it goes. Tadi yang read cukup tambah s, sedangkan yang ini yang go ditambah is. Kenapa ya? Kita lihat ini di sini ada catatan ya, ada notes. Nah, apabila verbsnya, kata kerjanya berakhiran o, berakhiran s, berakhiran ss, berakhiran sh, ch, dan x, maka verbsnya itu di akhirnya harus ditambah is. Nah, ini karena go itu diakhiri dengan huruf o ya, formula ini berarti harus ditambah is di belakangnya. Nah, ini harus ingat ya, yang berakhiran o, s, ss, sh, ch, dan x itu diakhiri dengan is di verbnya untuk simple present tense. Nah, ini ada contoh yang terakhir ya, tapi tidak kalah pentingnya dengan contoh-contoh yang tadi. Lihat, di sini subjeknya sama, I, you, we, they, she, he, it. Kita menggunakan verb yang pertama by, yang kedua menggunakan verb study. Sama-sama berakhiran huruf y, huruf y. Kita lihat yang by dulu ya. I buy, you buy, we buy, they buy, she buys, he buys, it buys. Sedangkan yang study, I study, you study, we study, they study, she studies, he studies, it studies. Kenapa ya? Sama-sama berakhiran y, tapi beda. Yang ini cukup menambahkan s, sedangkan yang ini ditambah is, tapi juga y-nya berubah jadi i. Nah, lihat di notes-nya di bawah ini. Verb berakhiran vowel plus y langsung plus s. Maksudnya ini, lihat dulu huruf sebelum huruf y-nya itu apa? Vowel atau konsonan. Vowel itu yang a, i, u, e, o. Sedangkan konsonan yang B, C, D, dan lain sebagainya selain A, I, U, E, O itu. Nah, apabila sebelum huruf Y-nya itu vowel A, I, U, E, O, berarti cukup menambahkan huruf S di belakangnya. Nah, sedangkan ini notes yang ini ya, verb berakhiran konsonan plus Y berubah jadi I. Si huruf Y-nya, si huruf Y-nya itu berubah menjadi huruf I. Nah, kemudian baru ditambah IS di belakangnya. Misalnya ini study, belakangnya huruf Y. Nah, kalau subjeknya she, he, it itu berubah menjadi studies, tapi huruf Y-nya berubah menjadi huruf I. Jangan lupa ya. Nah, itu dia contoh-contohnya. Semoga kalian paham ya. Bagaimana anak-anak? Kalian mengerti? Do you understand what I'm talking about simple present tense? Karena kita akan melanjutkan ke aktivitas selanjutnya. We will learn to tell our routine activities or the activities that we do regularly. Kita akan mempelajari cara menyampaikan atau memberitahukan tentang rutinitas keseharian kita kepada orang lain. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengucapkan kalimat-kalimatnya dengan lantang, dengan jelas, dan dengan benar. Let's go to the next slide. Nah, ini adalah contoh cara memberitahukan rutinitas keseharian kepada orang lain. Ya. Repeat after me. My sister and I get up early every day. We make the beds and clean the house. We also help mother to prepare the breakfast for the family. But before that, we never forget to do some exercise. We are just like other people. We take care of our home.
When we get home, we do the housework ourselves. We wash the dishes. We also clean the bathroom. We water the plants too. Ini menceritakan tentang keseharian dari suatu keluarga ya. My sister and I get up early every day. Kakak dan saya bangun pagi setiap hari. Nah, dalam bahasa Inggris itu my sister and I itu bisa diganti dengan we karena ada I-nya. Dan I itu selalu disimpan di belakang ya. Misalnya ada 3 orang. My father, my mother, and I. Tidak I, my mother, and my father. Yang I itu harus di belakang. Oke, ingat ya. Nah, ini menggunakan verb one ya. Get up, get tanpa S. Karena ini adalah subjeknya we. Kemudian, we make the beds and clean the house. Kami merapikan kasur dan membersihkan rumah. We also help mother to prepare the breakfast for the family. Kami juga membantu ibu menyiapkan sarapan untuk keluarga. But before that, sebelum itu, we never forget to do some exercise. Kita tidak pernah lupa untuk melakukan beberapa latihan. We are just like other people. Nah, ini we are yang tadi yang nominal sentence ya. We itu pasangannya pasti dengan are. Kita seperti orang-orang yang lain. We take care of our home. Kami menjaga rumah kami atau mengurus rumah kami. When we get home, ketika kami pulang, we do the housework ourselves. Kami mengerjakan pekerjaan rumah masing-masing gitu kan. We wash the dishes. Kami mencuci peralatan makan ya, piring. We also clean the bathroom. Kami juga membersihkan kamar mandi. We water the plants too. Kami menyiram tanaman juga. Water di sini adalah verb ya, bukan water air, bukan noun. Di sini water menyiram. Ini contoh yang kedua ya. Repeat after me. Dayu, Lina, and Siti are never late to class. They walk to school, but they always get to school on time. They rarely take public transport. They look healthy and happy all the time. They often speak English to each other, to their friends, and to the English teachers. They ask questions in English. They answer questions in English too. Their English is very good. Nah, di sini ada 3 subjeknya ya, Dayu, Lina, and Siti. Bisa diganti dengan they karena tidak ada I-nya. Kalau ada I-nya itu pasti subjeknya jadi we. Nah, kalau ini tidak ada I-nya jadi they, mereka. They are never late to class. Tidak pernah telat masuk kelas. They walk to school. Mereka jalan kaki ke sekolah. But they always get to school on time. Tapi mereka selalu tepat waktu ke sekolah, datang ke sekolahnya. They rarely take public transport. Mereka jarang menggunakan transportasi umum. They look healthy and happy all the time. Mereka terlihat sehat dan bahagia sepanjang waktu. They often speak English to each other. Mereka sering berbicara bahasa Inggris satu sama lain. To their friends, kepada teman-teman mereka, and to the English teachers, dan pada guru-guru bahasa Inggris. They ask questions in English. Mereka bertanya menggunakan bahasa Inggris. They answer questions in English too. Mereka menjawab pertanyaan dengan bahasa Inggris juga. Their English is very good. Bahasa Inggris mereka, ini their itu untuk menunjukkan kepunyaan ya, kepunyaan mereka. Bahasa Inggris mereka sangat bagus. It's very good. Ini contoh selanjutnya ya. Kalian juga bisa buka di buku When English Rings a Bell. Repeat after me. There is nobody at home most of the day. Both my mother and my father go to work, and the children go to school. But we usually have breakfast and dinner together. We do not only eat,
but we also talk, chat, and tell jokes. Both my mom and my dad are very good cooks. My father often makes fried noodle and fried rice for breakfast, with lots of vegetable and egg or chicken. My sister and I make the table and clean the dishes after the meals. There is nobody at home most of the day. Hampir tidak ada orang di rumah, gitu kan. Tiap harinya itu jarang ada orang di rumah. Both my mother and my father go to work. Kedua orang tuanya, ibu dan ayah, kerja. And the children go to school. Dan anak-anak pergi ke sekolah. But we usually have breakfast and dinner together. Tapi kami biasanya sarapan dan makan malam bersama-sama ya. Meskipun siangnya itu mereka tidak ada di rumah, tapi untuk sarapan dan makan malam selalu bersama-sama. We do not only eat, but we also talk, chat, and tell jokes. Kami tidak hanya makan, tapi kami juga berbicara, berbincang-bincang, dan bercanda, tell jokes. Both my mom and my dad are very good cooks. Nah, orang tuanya itu pandai memasak katanya. My father often makes fried noodle and fried rice for breakfast. Ayahnya itu sering membuat fried noodle, mie goreng, and fried rice, nasi goreng, for breakfast untuk sarapan. With lots of vegetable and egg or chicken, dengan banyak sayuran dan telur atau ayam. My sister and I, nah ini I juga di belakang ya, ingat yang tadi. My sister and I, kakak dan saya, make the table and clean the dishes after the meals. Merapikan meja dan membersihkan alat-alat makan after the meals, setelah makan. Contoh selanjutnya, repeat after me. Udin, Edo, and I go home straight away after school. We do not go to wrong places in our uniforms. Sometimes we go out in the afternoon for extracurricular activities. In our free time, we often ride on a bicycle around the town together. We sometimes swim in the river. The water is still clean and clear. We also play football together very often. Nah, di sini subjeknya ada 3 ya, ada Udin, Edo, and I. Karena ada I-nya, maka ini bisa disebut we. Satu kesatuan we. Dan I-nya itu selalu ada di belakang ya. Ingat, Udin, Edo, and I go home straight away after school. Langsung pulang setelah sekolah, katanya mereka itu. We do not go to wrong places in our uniforms. Kami tidak pernah pergi ke tempat yang salah dengan seragam, memakai seragam gitu. Sometimes we go out in the afternoon for extracurricular activities. Terkadang kami pergi keluar di sore hari untuk extracurricular activities, untuk ekskul katanya gitu. In our free time, di waktu senggang, we often ride on a bicycle around in the town together. Kami sering mengendarai bersepeda, mengitari kampung gitu kan. Town itu kota lah, kota kecil, together, bersama-sama. We sometimes swim in the river. Kami kadang-kadang berenang di sungai. The water is still clean and clear. Airnya, nah ini baru water, air. Airnya itu masih bersih dan jernih, clean and clear. We also play football together. Kami juga bermain sepak bola bersama-sama, very often, sangat sering. Kalau yang tadi sometimes itu kadang-kadang berenang. Kemudian yang seringnya itu ride on bicycle sama play football, itu mereka sering. Kalau yang lainnya kadang-kadang. Yang ini sometimes we go out in the afternoon for extracurricular activities. Ini juga kadang-kadang ekskul dan kadang-kadang berenang. Yang seringnya itu ride on a bicycle
sama play football together. Contoh terakhir ya. Repeat after me. Udin, Edo, and Benny are always together. They play together. They also exercise together. I like seeing them so close to each other. Lina, Dayu, and I are their close friends too. The 6 of us often do our homework together. We practice English together. We help each other and we learn from each other. We also know each other's family very closely. Nah, lihat, ini subjeknya ada banyak ya, ada 6. Udin, Edo, and Benny. 3 itu menggantikan they. Udin, Edo, and Benny are always together. Mereka selalu bersama-sama, si Udin, Edo, sama Benny. They play together. Mereka bermain bersama. They also exercise together. Mereka berlatih bersama-sama. I like seeing them so close to each other. Nah, itu kata Siti ya ini. I like seeing them so close to each other. Saya suka atau senang melihat mereka dekat satu sama lain. Lina, Dayu, and I, kata si Siti. Ini ada I-nya, berarti bisa digantikan dengan we ya. Lina, Dayu, and I are their close friends too. Lina, Dayu, dan saya adalah teman-teman dekat mereka juga. Nah, ingat ya, meskipun I ada di belakang, tapi kan kesatuannya itu dengan Lina dan Dayu. Jadi kesatuannya itu adalah we, jadi menggunakan R. Bukan M, bukan Lina, Dayu, and I am, tapi Lina, Dayu, and I are their close friends too. Teman dekat mereka juga. The 6 of us, ke-6 dari kami, often do our homework together. Sering mengerjakan PR bersama-sama. We practice English together. Kami berlatih bahasa Inggris bersama-sama. We help each other and we learn from each other. Kami membantu satu sama lain dan kami belajar dari satu sama lain juga. We also know each other's family very closely. Kami juga tahu keluarga satu sama lain dengan sangat dekat. Nah, itu tadi contoh-contoh kalimatnya. Ibu harap kalian paham ya. Dan Ibu akan menyatakan kembali bahwa simple present tense itu digunakan untuk mengatakan atau menyatakan kebenaran umum, atau juga bisa digunakan untuk menyatakan kegiatan rutinitas sehari-hari. Nah, untuk nominal sentence pada simple present tense itu menggunakan, apabila subjeknya I, menggunakan to be-nya am. Kalau misalnya subjeknya you, we, they, itu menggunakan to be are. Sedangkan untuk subjeknya she, he, it, itu menggunakan to be is. Nah, untuk yang verbal sentence atau kalimat yang memerlukan kata kerja, untuk subjek yang I, you, we, they itu menggunakan verb yang nomor 1, verb 1. Nah, kalau subjeknya she, he, it itu menggunakan verb 1 ditambah s atau is. Simple present tense ini menggunakan adverb, misalnya always, usually, often, regularly, every day, every morning, dan lain sebagainya. Okay, that's enough for today. I hope you understand what we have learned about simple present tense and the formula. Thank you so much for learning English with me. See you next time, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.